Kita kedatangan salah satu penulis muda yang baru menyelesaikan bukunya, Mas Fadil. Nah, ini saya kenalkan dulu Mas Fadil. Mas Fadil ini adalah mahasiswa S2 ya. Jadi kegiatan akademiknya sekarang masih menempuh S2 yang sebentar lagi akan segera selesai. Di mana kira-kira, Mas? Di UM. Di UM, Universitas Negeri Malang. Ngambil jurusan apa? Jurusan alhamdulillah fisika kita. Jurusan fisika. Nah, beliau ini baru menyelesaikan buku. Bukunya ini berjudul Arena Sosiotek, Proyeksi Teknologi dan Kemanusiaan. Nah, karya Fadil Fatur Rahman. Gitu. Nah, dan sekarang beliau juga aktivis muda Muhammadiyah di salah satu ortom Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang. Menjabat sebagai Kabid Riset dan Pengembangan Keilmuan atau RPK ya, RPK. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar buku ini tentunya, dan juga fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini, karena kita tahu kita hidup di zaman yang luar biasa ya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu bergerak begitu cepat, dan perubahannya juga terjadi sangat cepat kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama yang akan kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi-ngopi dan ngudut rokok ini di sore hari ini ya. Ya, kita ngobrol santai. Kira-kira apa ide besar dari buku Arena Sosiotek ini? Gini, sebenarnya membuat buku ini berdasarkan keresahan sebenarnya. Keresahan pribadi yang menangkap fenomena sekitar itu loh. Awalnya itu saya duduk memang di RBC ya, Rumah Baca Institut Abdul Malik Fajar. Saya melihat di sana ada satpam kan di depan itu kan, di penjaga gerbang itu kan. Terus saya bertanya, dalam otak saya itu bertanya otomatis itu, ini sekarang sudah robot gitu loh. Siapa yang robot? Itu, yang menggerakkan itu gitu loh. Palang pintunya itu. Oke. Ya, palangnya. Jadi secara gak sadar saya tuh berpikir, dulu nih manusia yang buat ini gitu loh. Yang angkat ini manusia gitu kan. Yang angkat ini manusia, kok sekarang sudah robot. Nah, terus saya hubungkan sama penjaga jalan tol beneran memang. Di Jawa Timur, di tol apa sih namanya itu? Tol Singosari, tol. Ya, masuk tol situ udah. Itu gak ada manusianya lagi. Kita tempel, tempel kartu itu kebuka gitu sendiri. Kan. Nah, terus saya melihat fenomena di daerah saya. Kebetulan saya orang Bali ya, di Jemberana itu. Buruh pabrik itu banyak dulu waktu saya kecil. Apa? Buruh pabrik. Buruh pabrik. Ya. Sekarang cuma sedikit. Oke. Gara-gara diganti sama robot, artificial intelligence, kan? Robot-robot itu. Muncul lagi pertanyaan dalam saya ini. Terus manusia-manusia ini di mana gitu loh, pertanyaan saya itu. Akhirnya saya coba melihat fenomena-fenomena lain lewat ojek pengkolan ya gitu kan. Ojek-ojek konvensional itu kan. Ojek konvensional dulu tuh banyak memang. Waktu saya SD juga masih diantar sama beliau-beliau itu gitu kan. Tapi sekarang ini mereka sudah nggak ada gitu loh. Diganti sama ojek online gitu. Diganti sama ojek online. Keresahan itulah saya tulis di dalam buku ini gitu. Berarti kan ada ketakutan ya melihat fenomena yang ada ini. Saya pikir tadi keresahan. Kalau saya menangkap sekilas itu keresahan sekaligus rasa takut. Rasa takut ya, rasa takut bahwa kedepannya manusia atau tenaga manusia ini sudah tidak lagi dipakai, digantikan sama robot. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini, apakah nanti ke depan kita berproyeksi 10-20 tahun ke depan, apakah tenaga manusia itu akan sepenuhnya diganti oleh robot atau bagaimana? Menurut pandangan calon bapak fisikawan ini, mudah-mudahan ya, kita doakan sama-sama. Kalau menurut saya iya bisa jadi gitu loh. Bisa jadi. Kenapa demikian gitu kan? Kalau kita lihat dari yang saya tulis mungkin di buku ini, dari awal pun saya sudah membuat tulisan yang salah satu subbabnya itu teknologi sebagai alat penghancur peradaban gitu. Oke, maksudnya apa itu?
Jadi teknologi-teknologi yang ada sebelumnya itu bisa jadi menghancurkan peradaban pada saat itu gitu loh. Kedepannya nanti. Kedepannya pun, makanya saya bilang bisa jadi ketakutan ya. Ketika kita memang nggak mengimbangi teknologi ini gitu loh. Oke. Tetapi kan begini ya, maksud saya adalah penghancuran peradaban yang mana? Karena nantinya itu merupakan satu peradaban baru. Seperti Ya itu. betul. Ah. Jadi kalau misalkan kita kembali ke sejarah-sejarah awal zaman manusia belum mengenal tulisan ya, prasejarah itu. Di sana tuh muncul pertanyaan, apakah teknologi ini ada gitu loh. Jawabannya ada. Oke. Tahu bambu yang diambil untuk ngambil kelapa, Ya. zaman dulu sudah ada, Ya. ya kan? Itu kan teknologi. Teknologi itu kan mempunyai definisi bahwa instrumen yang membantu pekerjaan manusia biar lebih efektif dan efisien. Hmm. Tapi lambat laun untuk mempertahankan kaumnya gitu kan, zaman dulu itu dia menggunakan gala itu untuk mesin pembunuh gitu loh. Mesin pembunuh. Terus berganti ke zaman logam, mungkin ke zaman kerajaan. Logam itu juga untuk membunuh sesamanya, hancur peradabannya, prasejarah hancur, kerajaan hancur sampai kepada hari ini. Dan nanti ketakutan ini muncul ketika memang senjata api gitu kan. Ya. Sudah nggak laku lagi. Ya, jangan kan begitu. Di Amerika pun anak SD, anak-anak sekolah sudah bawa senjata api di Kansas itu kan. Oke. Nah, ketika memang senjata api ini sudah tidak laku lagi, baju-baju seperti ini sudah menggunakan apa ya, baju anti peluru gitu ya. Terus senjata apa lagi untuk mempertahankan kekuatan militer suatu negara gitu kan. Oke. Makanya muncul kita dengar sering itu nuklir gitu kan. Senjata-senjata nanoteknologi, senjata-senjata biologis. Yang akhirnya nanti ketika memang peradaban senjata api ini sudah selesai gitu kan, ada senjata baru lagi nanti. Atau nanti kalau misalkan kita tarik di masa revolusi industri 1, 2, 3, 4 dari mesin uap, mesin listrik sampai otomasi. Ya. Dan akhirnya sudah dirasa final kan revolusi industri 4.0, muncul era baru memang. Peradaban itu namanya era Society 5.0. Jadi era Society 5.0 itu bagaimana hidup kita hari ini sudah sama-sama teknologi semua gitu loh. Iya, maksud saya adalah itu kan satu peradaban baru yang muncul, yang kita bisa menyebutkan sebagai revolusi teknologi, tetapi itu berdasarkan hasil tangan manusia juga. Iya betul. Nah, apakah mungkin bahwa manusia menciptakan teknologi untuk menghancurkan peradabannya sendiri? Enggak. Jadi di buku ini tuh saya sudah dari awal halaman itu saya sudah tekankan bahwa walaupun teknologi bisa mengerjakan 5.000 atau 10.000 pekerjaan manusia gitu loh, tetap manusia yang paling unggul kan ada yang buat gitu kan. Oke. Untuk menghancurkan manusia otomatis ketika membuat teknologi itu sudah bukan tujuan dari teknologi gitu loh. Karena teknologi dibuat untuk membantu pekerjaan manusia biar lebih efektif dan juga efisien. Oke. Tetapi hari ini bergeser, Bergeser. di mana teknologi itu dibuat untuk menghancurkan peradaban dari Bisa manusia. jadi seperti itu. Bisa jadi seperti Kalau itu. misalkan kita memang tidak bijak. Jadi di awal buku dan di akhir buku saya tekankan lagi di akhir buku itu bahwa kita harus bijak menggunakan teknologi gitu loh. Oke. Misalkan juga yang kalau saya singgung tukang ojek pengkolan gitu. Kalau misalkan tukang ojek pengkolan nggak mau untuk mengupgrade diri terus beradaptasi dengan kondisi teknologi yang semakin maju ini, dia gak bakal jadi apa-apa setelah itu, mohon maaf gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan dia ikut perkembangan teknologi, otomatis dia berusaha untuk menuntut zaman itu gitu loh. Bahwa dia bisa hidup di zaman teknologi ini. Oke, berarti ada keharusan dalam kemajuan teknologi yang begitu masif, ada keharusan di dalam diri manusia, setiap individu, Betul. bahwa manusia harus juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang dibuat oleh dirinya sendiri. Betul. Oke, Mas Fadil. Kita masuk misalkan pada fenomena-fenomena hari ini. Ya. Menurut Mas Fadil, bagaimana melihat fenomena hari ini? Ya, saya yakin dan percaya juga bahwa teknologi itu adalah diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia tadi. Nah, yang sekarang itu banyak buruh-buruh pabrik misalkan. Kalau case-nya buruh pabrik ya, banyak buruh-buruh pabrik itu yang dipangkas tenaga buruhnya, digantikan dengan teknologi, kan seperti itu. Nah, fenomena itu menurut Mas Fadil
itu apakah sebuah peradaban tadi ataukah sebuah kehancuran bagi mereka? Gini, ketika dibilang kehancuran, Ini sambil oke lanjutkan. note Bang. ya. Ketika memang dia bisa menjadi suatu kehancuran peradaban, ketika dia tidak mau mengikuti perkembangan ini. Oke, balik lagi yang Misal, tadi itu ya. Sekarang, kenapa bimbel banyak yang tutup cabangnya? Oke. Kenapa sekolah malah banyak yang homeschooling gitu misalkan, dan memilih untuk e-learning gitu misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan saya tangkap gitu kan, bahwa pendidikan hari ini memang terlalu konvensional, terlalu tradisional itu loh. Terlalu tradisional. Jadi nggak heran ketika memang orang-orang yang berusaha untuk menjawab tuntutan zaman lewat pendidikan model-model modern, misalkan ada e-learning, fokus e-learning, misalkan Muhammadiyah ada Cybermu ya, itu semuanya e-learning. Terus ada UICI gitu, Universitas Insan Cita Indonesia itu, semuanya kan basisnya e-learning semua. Itu. Dan tidak heran ketika memang bimbel-bimbel banyak tutup karena terlalu tradisional tadi. Pagi sekolah dengan metode yang sama, di les juga yang sama gitu loh. Tapi sekarang kalau misalkan kita lihat ruang guru, misalkan, Ya. ruang guru atau kalau bidang kesehatan ada halodoc, lebih hype dia hari ini gitu kan. Lebih hype Lebih ya. karena memang itu yang mudah untuk diakses manusia. Kembali lagi itu teknologi yang berusaha untuk membuat manusia pekerjaannya lebih efektif dan efisien gitu loh. Banyak sih fenomena-fenomena yang lain gitu, misalkan apa lagi ya, permintaannya bintang-bintang iklan gitu. Jadi di Cina itu sudah ada rahim buatan, Bang. Jadi rahim buatan itu ada inkubator yang di sebelahnya ada AI, artificial intelligence, robotnya yang setiap hari untuk memenuhi nutrisi. Jadi nggak perlu hamil di rahim manusia gitu loh. Itu yang saya tulis coba untuk di buku ini gitu loh. Jadi di buku ini saya jelaskan salah satu sebab tuh teknologi punya anak tanpa hamil. Gitu. Jadi tanpa hamil dalam rahim pun orang sudah bisa punya anak gitu. Berarti misalkan ya, kalau case-nya dari Cina ya, misalkan saya tidak punya pasangan, misalkan. Saya tidak punya pasangan, saya misalkan saat memutuskan untuk saya tidak perlu menikah lah untuk mempunyai anak, atau mempunyai keturunan. Di Cina itu bisa seperti itu ya? Bisa. Kayak gitu. Jadi saya sodorkan sperma saya nanti di inkubator itu. Bisa jadi. Ya. Dan itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Jangankan itu, kemarin saya sempat diskusi dengan teman-teman hukum UMM. Dia sebenarnya resah juga. Karena jaksa di Jepang gitu loh. Sudah pakai algoritma dan pemrograman robot gitu loh. Pertanyaannya kenapa dia kuliah, itu kan keresahan yang dia munculkan tuh kenapa dia kuliah. Terus nanti setelah lulus mau jadi apa? Kalau misalkan memang tenaga-tenaga daripada tenaga hukum ini digantikan oleh robot. Gitu kan. Iya. Tapi memang yang bisa saya simpulkan adalah ketika memang kehilangan pekerjaan atau kehilangan suatu spesifikasi, itu akan muncul spesifikasi yang baru lagi gitu loh. Misalkan kalau misalkan kita lihat dari tukang ojek lagi lah, tukang ojek pengkolan hilang. Apakah hilang setelah itu orangnya itu? Enggak. Dia akan muncul ojek online baru ini. Atau misalkan kita lihat lowongan-lowongan kerja misalkan di sekitaran sini. Ada yang graphic designer, data analis, data science, terus ada UI UX design gitu. Itu kan sangat hype belakangan ini gitu loh, sangat ramai di belakangan ini. Itu sebenarnya spesifikasi baru yang lahir setelah adanya kehilangan sebelumnya. Atau misalkan saya kasih contoh lagi, Badan Pengarsipan Negara Badan Pengarsipan Negara dulu banyak lembaran-lembaran itu ditata kan ya. Asia pesan negara per hari, per jam itu ada. Sekarang nggak perlu, Bang. Gara-gara adanya big data itu. Jangankan itu, kita pakai Google Drive aja loh, sudah selesai gitu. Kalau dulu kita flash disk ya atau tulis ya. Floppy disk sudah paling maju itu. Paling Terus maju. kita tulis lagi kan. Sekarang nggak perlu, Bang. Google Drive, bahkan ada Google Docs, Google Sheet gitu. Data sheet itu. Sebenarnya ini yang harus kita ikuti perkembangan ini juga gitu loh. Siapa nggak laku lagi nanti kalau misalkan kita masih ngarsipkan lewat kertas gitu, atau misalkan surat-surat yang kita buat gitu. Sekarang kan sudah pakai surat elektronik. Surat elektronik. Iya kan? Secara nggak sadar memang kita lakukan itu. Iya kan? Big data memang poinnya itu. Atau kalau misalkan kita lihat
YouTuber lah sekarang. Kalau dulu zaman saya kecil itu kamar saya pribadi itu adalah sesuatu yang seksi, Bang. Nggak boleh semua orang masuk sana dan nggak boleh hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke kamar saya gitu. Ada privacy banget ya. Privacy betul. Sekarang, Bang, kamarnya Raffi Nagita itu ya. Iya. Kita tahu isinya, Bang. Iya kan? Iya. Gara-gara apa? Itu kan teknologi. Jadi semakin kesini juga semakin hal-hal privasi itu juga semakin minim ya. Oke. Jangankan itu dah, Google sekarang, Bang. Google lah. Apa Google yang nggak tahu tentang kehidupan kita hari ini? Ya. Kita duduk di sini pun Google tahu. Iya. Ada Google Track yang ada di Google Maps itu. Iya. Ada face recognition misalkan kalau kita diminta ya. Ada fingerprint kalau misalkan kita diminta. Dan masih banyak hal lain. Bahkan kalau misalkan buka YouTube ya, kita cari Upin Ipin gitu misalkan. Setelah selesai kita Upin Ipin gitu, kita matikan YouTube-nya, nanti aja 5 menit selanjutnya. Rekomendasi itu full Upin Ipin, Bang. Bu, itu saya membayangkan tahu ya itu dia dari semua dari kegiatan dari kita itu. penjelasan Mas Fadil ini ya. Saya membayangkan bahwa kita hari ini bisa-bisa dikuasai dong sama teknologi yang kita buat sendiri. Itu. Privacy kita hilang tadi ya, misalkan ya, privacy kita hilang. Semuanya ditampilkan di dalam media misalkan atau semuanya direkam ya. Itu yang pertama. Terus semua data-data atau tentang diri kita sendiri itu masuk ke dalam satu big data tadi seperti itu ya. Berarti kedepannya kita ini ya bisa saya katakan, mohon maaf, seakan-akan seolah-olah itu telanjang kita. Telanjang. Karena semuanya bisa diketahui oleh orang. Kayak gitu. Gak usah ke depan, hari ini sudah telanjang kita ini. Karena ini sudah telanjang. Ya? Telanjang itu. Sudah Makanya telanjang. itu. Sebenarnya telanjang ataupun tidak sebenarnya itu relatif juga. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Oke. Begitupun dengan teknologi. Oke. Teknologi ini ibarat dua mata pisau memang. Ya. Bisa jadi baik kalau misalkan kita gunakan dengan yang Bijak. sifatnya baik. Oke. Bisa jadi buruk kalau misalkan memang kita gunakan buruk. Buruk. Akses informasi semuanya itu sangat cepat, Bang. Kalau dulu misalkan buat skripsi kita ke perpustakaan cari catat. Sekarang, Bang, Ya. nggak ada elip kan? Apa Ya, zlib apa? Zlib, Z Bahkan, library. iya, jurnal-jurnal pun bisa di-hack juga. Zlib, Z library ya. Jadi library. Sangat kita mudah tuh- akses itu gitu loh. Nah, saya juga membayangkan nanti banyak toko-toko buku yang akan tutup mungkin Oh, ya. betul. Kayak gitu. Bahkan buku-buku yang seperti ini sebenarnya ya bisa dikatakan Suatu saat juga akan suatu saat hilang. bakal hilang. Karena kalau PDF-nya misalkan tersebar gitu kan. Tersebar, Ya, ada kita tinggal, e-book gitu kita kan. tinggal download aja tanpa Tinggal harus download membeli aja, kan. Betul. Tapi memang kenapa saya masih menggunakan buku sebenarnya cukup menarik sih, Bang. Oke. Jadi algoritma yang saya temukan di YouTube berdasarkan riset kecil-kecilan yang saya buat itu, ketika misalkan kita belajar mengenai teknologi gitu misalkan, kita cari itu kata kunci teknologi di YouTube. Oke, kita temukan misalkan, kita lihat yang jahatnya itu adalah rekomendasi video selanjutnya, Bang. Belum tentu rekomendasi selanjutnya adalah teknologi. Jadi kenapa saya masih menghargai buku konvensional seperti ini untuk saya baca sebagai metode literasi saya membaca itu? Karena memang pemahaman, pemfokusan dalam pendalaman materi itu saya fokus, Bang, dalam. Jadi kalau misalkan kita kasih titik ya A, B, C, D, E gitu. Dari A, B, C, D, E kita mau mencapai E ini. Kalau misalkan kita metodenya dengan YouTube, kita bisa mencapai E. Tapi kedalaman materi dari titik-titik ini dangkal. Oke. Karena ketika kita melihat rekomendasi video selanjutnya, paling kalau nggak sama pembahasan yang disampaikan oleh video yang ini, videonya jauh bedanya gitu. Kita bahas misalkan pemikirannya Buya Hamka gitu misalkan. Rekomendasi selanjutnya belum tentu Buya Hamka. Bisa jadi nanti Karen Armstrong misalkan. Oke. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau buku, scoop dari awal sampai akhir sudah tertata jelas. Fokus Oke. bahasannya ini. Oke. Jadi kedalaman setiap titik dari A sampai E itu dalam. Dalam. Itu buku. Oke. Kalau YouTube belum tentu. Belum tentu. Dangkal itu. Makanya saya masih pengen buat buku, saya masih nulis untuk dicetak secara tradisional seperti ini untuk dibaca gitu. Oke. Nah, saya kita lanjut ya ke fenomena hari ini lagi kayak gitu. Terkait tadi yang saya headline itu privacy kita. Kemajuan teknologi akhirnya membuka atau membongkar semua privacy kita Ya. yang sebenarnya itu rahasia kita pribadi ya. Rahasia kita pribadi. Contohnya tadi di YouTube tadi ya. Tadi di YouTube ya. Ya di YouTube. Nah, untungnya kalau YouTube yang ini tidak membongkar privacy ya. Saya cuma mau membongkar bagaimana kedalaman pikiran dari Mas Fadil aja untuk di-share ya kayak gitu. Nah,
kemunculan media, kemunculan YouTube hari ini, dan itu digunakan orang untuk bagaimana mencari pundi-pundi kekayaan melalui YouTube hari ini. Itu kan mereka menjual privasi mereka ya, kayak gitu. Saya contohkan misalkan artis-artis tadi kayak gitu, selebriti tadi, yang ditampilkan oleh selebriti di YouTube itu adalah kehidupan privasinya mereka, kayak gitu, kehidupan privasi mereka, karena itu yang paling ingin diketahui oleh orang, kayak gitu. Itu yang ingin diketahui oleh orang, dan manusia senang dengan itu. Artinya kemunculan teknologi hari ini seperti YouTube dan sebagainya itu, TikTok, Instagram, YouTube, terus apalagi ya, banyak ya, Facebook kayak gitu. Itu kan membuat orang kan seolah-olah apa ya istilahnya itu, membuka privasinya sendiri. Betul. Dan ada kesenangan di situ. Bagaimana Mas Fadil melihat fenomena itu? Mungkin kalau saya lihat tuh memang apa ya, budaya Indonesia sih sebenarnya memang. Di samping mereka pengen kayak beliau-beliau itu mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita berkaca kepada kondisi negara ini gitu ya, cukup miris sebenarnya. Oke. Kenapa dibilang miris? Karena data yang saya temukan di Indonesia ini peringkat 5 dari seluruh negara dalam penggunaan internet. Oke. Peringkat 5 dunia, berarti kan besar banget itu kan. Sedangkan di wilayah untuk bagaimana mengembangkan internet ini atau riset dan teknologinya ini, Indonesia itu jauh di bawah, peringkat 87 dari 113 negara menurut Global Innovation Index. Oke, jadi dalam hal penggunaan internet, penggunaan teknologi, konsumsi internet, perilaku konsumtif memang. nah, konsumsi internet atau teknologi, Indonesia tinggi. urutan kelima. Urutan kelima. Tetapi dalam hal riset terkait Dan dengan teknologi, peringkat 87 menurut GII. oke. Ini kan menarik sebenarnya. Hmm. Menarik kok. Kenapa kita senang dengan perilaku-perilaku ini? Sebenarnya memang sifat Indonesia mungkin kalau misalkan saya lihat itu. Orang-orang Indonesia memang pengen tahu kehidupan orang lain, iri dengan kehidupan orang lain. Ini misalkan kita lihat netizen-netizen, orang artis salah sedikit aja Sule gak mau salaman sama Natalie Holzer di mana, di pengadilan aja ribut se-Indonesia. Coba misalkan kita lihat perilaku-perilaku di Korea misalkan, ya bodoh amat juga sama yang begini dulu. Cuma beberapa orang aja itu. Nah ini sebenarnya yang membuat memang sifat orang Indonesia aja itu loh maksud saya. Iya itu saya teringat ya, saya pernah baca salah satu buku ya, dari Yasraf. Yasraf dia menulis buku terkait dengan postmodernisme, post-truth dan sebagainya. Ya, di situ dia bilang begini, bahwa dunia modern hari ini di mana manusia itu menciptakan satu peradaban yang sangat maju, itu ternyata menawarkan satu apa ya, kekagetan. Jadi manusia itu gampang kaget kayak gitu. Latah gitu ya. Jadi misalkan dia lihat mobil baru kayak gitu, dia latah untuk itu kayak gitu. Dia lihat kehidupan artis kayak gini, itu dia latah. Dan responnya sangat cepat. Responnya sangat cepat kayak gitu. Dan hari ini konten-konten seperti itu yang luar biasa masif di kalangan, bahkan di kalangan anak muda ya, kayak gitu. Di kalangan anak muda yang menawarkan terkait dengan bagaimana kehidupan orang lain kayak gitu, dan mereka ikut campur dalam kehidupan orang lain itu. Artinya kan batas antara satu individu dengan individu yang lain, batas itu hilang dengan adanya teknologi hari ini. Nah, bergeser akhirnya. Tetapi begini Mas Fadil, apakah di negara maju itu sama dengan di keadaan kita di Indonesia? Ataukah di negara maju itu mereka menciptakan teknologi dan mereka memakai teknologi itu seperlunya mereka? Artinya masih berdasarkan definisi bahwa teknologi itu membantu pekerjaan manusia. Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat di negara maju, itu seperti hal yang sangat berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia ini. Misalkan kalau misalkan lewat dasar gitu, misalkan lewat pembiayaan riset dan teknologi gitu. Negara nomor 1 untuk riset dan teknologi itu Israel, Bang. Israel. Pembiayaan di wilayah riset dan teknologi. Ya. Indonesia itu cuma berapa persen? Israel itu untuk riset dan teknologi dia besar sekali biayanya itu.
Kita kan sekarang lagi membiayai infrastruktur masalahnya. Mungkin ke depan iya kan, mungkin ke depannya dengan infrastruktur dia udah bagus kan kayak gitu kan. Mungkin dia akan maju bisa ya menganggarkan APBN lebih banyak lagi untuk teknologi itu kayak gitu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi Israel sekecil itu dengan Indonesia sebesar ini gitu loh. Dengan kondisi dengan gemah ripah itu, apa namanya itu? Kekayaan alam yang melimpah gitu loh. Dengan berbanding terbalik dengan Israel yang sedikit gitu dibandingkan kita itu. Tapi kenapa dia berani di wilayah riset dan teknologi? Karena itu sebagai dasar, Bang. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ketika misalkan kita sederhana saja. Kita berbicara di sini berdasarkan hasil data melalui riset. Lebih percaya diri kita, Bang. Begitupun dengan Israel, lebih percaya diri untuk mengembangkan apa, lebih kuat dia di sana. Begitupun Amerika. Bahkan di Jepang itu ya, ada kereta yang 6 cm di atas relnya gitu, Bang. 6 cm? 6 cm dan kecepatan itu ratusan kilometer per jam. Berarti mengambang, mengambang dia? Magnet. Oh gitu? Itu cepat sekali gitu loh. Di Indonesia, yang uap pun masih ada gitu. Kita baru ketemu ini dan jangankan itu, dari penggunaan bahasa pun ya, kalau misalkan kita lihat kereta api gitu. Ada kereta api jalan, namanya kereta api gitu. Mana apinya gitu kan. Kalau zaman dulu oke lah kita pakai batu bara gitu kan. Bener kereta api. Kita pakai penggunaan kata pun belum di-upgrade sampai sekarang, masih kereta api. Saya lihat kereta api Indonesia mana yang pakai api gitu kan. Kita lihat kereta emang gak ada api gitu kan. Artinya kemajuan teknologi kalau di kita itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan kita atau kapasitas kita sebagai warga negara kalau di Indonesia ya. Akhirnya saya bisa menyimpulkan begini ya. Ini kesimpulan saya tidak tahu nanti teman-teman yang nonton video ini ya, yang nonton podcast kita ini akan komen apa nanti di komen. Tetapi saya ingin menyimpulkan bahwa hari ini kita jadi pasar saja, kayak gitu. Artinya kita jadi konsumen saja, kayak gitu. Konsumen dalam menikmati kecanggihan teknologi yang ada, kayak gitu. Tetapi setelah kita jadi konsumen pun itu, kita nggak mampu untuk, misalkan teknologi yang kita punya sudah ada nih, HP misalkan, HP, laptop dan sebagainya. Ternyata itu cuma digunakan, bukan digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, misalkan kalau kita mahasiswa. Tetapi lebih banyak kita habiskan HP, penggunaan HP kita itu, handphone kita dan laptop kita itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya ya, kayak gitu. Hal-hal nggak perlu pun banyak. Hal-hal yang nggak perlu kayak gitu. Cuman ini itu lagi pembiayaan terkait riset ini yang kurang memang, riset dan teknologi. Itu yang menyebabkan kenapa ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu lebih banyak yang kuliah di luar negeri. Sekedar contoh, jangan B.J. Habibie lah, sudah terlalu terkenal gitu ya. Orang Kediri, siapa, Saiful Anwar kalau nggak salah namanya itu penemu teknologi 4G, Bang. Iya. Orang ITB satunya, orang Kediri. S2-nya di Tokyo, di Jepang ya, di Jepang dia menemukan teknologi itu. Ini membuat berarti Indonesia belum mampu untuk mewadahi hal seperti ini. Sampai akhirnya dia menemukan 4G dan kita yang menikmati. Apa itu atas nama hak kekayaan intelektual Indonesia? Enggak. Oh, masuk hak kekayaan intelektual sana dong? Sana dong, orang di sana, dia sekolahnya di sana, dia menemukan gimana? Iya. Ini kan begitu. Ya begitu Indonesia itu loh, kita gunakan. Atau minyak mentah lah yang sempat dibahas, minyak mentah kita ekspor, minyak jadi kita bawa lagi. Kita beli lagi. Nah, coba misalkan kita kuasai teknologinya, riset, oke lah kita belajar di sana, kita balik ke sini gitu misalkan. Dan itu diwadahi di sini. Jadi kayak kurang penghargaan sebenarnya, kurang apresiasi ketika kita tinggal di Indonesia, khususnya orang-orang eksak ya seperti saya, orang-orang sains gitu misalkan. Jadi lebih berkembang di luar sana untuk wadah mengenai risetnya, pembiayaan mengenai beli alatnya itu untuk meracik sesuatu, meriset sesuatu, dia ada lengkap di sana. Indonesia masih itu kurang pembiayaan memang. Mungkin ini juga Mas Fadil, mungkin ya kalau saya lihat itu tingkat literasi kita pun masih rendah kayak gitu, sehingga untuk mengetahui fungsi teknologi ini pun sebenarnya kita masih gagap kayak gitu, sehingga fungsi teknologi hari ini yang kita gunakan ya ternyata tidak sampai ke substansi kenapa teknologi itu diciptakan kayak gitu. Sebenarnya metode literasi kan banyak, bisa mendengarkan, menulis, membaca. Cuman mengenai teknologi ini Indonesia masih betul kalau misalkan kurang literasi. Karena apa? Berdasarkan survei yang saya lakukan dengan teman-teman saya ya, saya tanya apa itu teknologi gitu. Jawabannya apa? Robot. Sebatas itu aja definisinya. Sebatas sempit sekali pemikiran itu.
kalau misalkan kita bedah teknologi ini apa, berdasarkan fungsinya saja lah, berdasarkan artinya saja, definisinya adalah bahwa teknologi ini membantu pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat apakah gelas ini adalah sebuah teknologi, iya gitu loh. Bahkan saya misalkan mengisi di agenda-agenda terkait revolusi industri atau era society 4.0. Saya tanya untuk pemantik di awal itu apakah ini teknologi, lemari teknologi apa yang saya lihat ya. Lemari teknologi, dia jawab enggak, ada yang jawab begitu gitu loh. Berarti kan memang benar. Pengertian dari teknologi yang mereka gunakan setiap hari, bahkan perkuliahan mereka gunakan setiap hari lewat Zoom misalkan. Dia gak paham gitu loh. Teknologi ini apa sih sebenarnya gitu loh. Itu yang membuat saya miris sebenarnya dengan Indonesia. Atau karena pendidikannya yang kurang menjamah di wilayah sana mengenai pengertian-pengertian budaya membaca, budaya menulis, mendengarkan. Sebenarnya budaya literasi ini banyak kan. Kita lihat YouTube misalkan kita baca, kita lihat sekarang kan visualisasi gitu, grafis-grafis itu kan. Sebenarnya sebuah metode literasi yang baru sekarang gitu loh. Iya. Betul. Itu kurang gitu loh. Indonesia kalau misalkan di sekitar sinilah di warung kopi gitu misalkan kita lihat apa yang mereka lakukan, konsumsi main game gitu misalkan, atau apalah gitu hal-hal yang mungkin oke, kalau misalkan hiburan oke, saya sepakat, tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Masih banyak yang harus dieksplor di HP atau misalkan inilah emoticon WhatsApp. Ya. Emoticon WhatsApp ada berapa? Banyak kan yang kita gunakan berapa? Ya palingan cuma senyum atau sedih, marah. Analogi atau seperti ini yang seharusnya jempol. kita pakai, bahwa masih banyak hal-hal dalam teknologi yang bisa kita eksplor. Ya. Tapi kalau emoticon WhatsApp kita pakai semua untuk menggantikan bahasa kita kan nanti chattingannya itu kan semuanya emoticon semua aja gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah teknologi ini kok semakin lama mewadahi hal-hal yang tidak kita butuhkan juga gitu loh. Iya gak sih? Ya. Emoticon WhatsApp kan kita banyak yang kita gak butuhkan memang di emoticon itu gitu loh. Yang kita gunakan ya paling 10% nggak sampai gitu kan. 5% ya nggak sampai. Tapi pertanyaan yang muncul itu adalah kenapa teknologi ini memberikan hal-hal yang sia-sia atau memberikan hal-hal yang sifatnya tidak kita perlukan, atau jaksa yang di Jepang itu. Dia kan sudah diprogram oleh hal-hal yang sangat kompleks yang banyak sekali gitu. Tapi yang digunakan kan nggak semuanya. Iya kan? Paling beberapa aturan hukum aja yang digunakan. Hal-hal hukum yang lain kan nggak digunakan. Tapi teknologi ini membuat hal-hal yang memang tidak diperlukan tapi di program ada gitu loh. Nah, inilah yang saya menyadari bahwa manusia itu lebih daripada teknologi. Manusia kembali lagi tadi manusia dikuasai oleh teknologi. Bukan, manusia lebih hebat dari teknologi karena memang banyak melakukan hal yang tidak sia-sia seperti teknologi. Kalau misalkan jaksa manusia gitu misalkan, ya dia bacakan sesuai dengan hal-hal yang diperlukan aja. Tapi teknologi mewadahi semuanya yang memang tidak kita perlukan, Bang. Kapan waktu saya tuh pernah sambil tiduran ya di kosan, saya nonton salah satu video di YouTube ya, bahwa ternyata Facebook itu pernah ya, kalau tidak salah Facebook, nanti teman-teman juga bisa koreksi untuk tulis di kolom komentar itu, atau Mas Fadil ya. Kalau Mas Fadil pernah dengar ya, itu ada gini Mas Fadil. Jadi Facebook itu pernah bikin robot, dan akhirnya robot itu dinonaktifkan, dimatikan lah begitu istilahnya, dimatikan. Kenapa? Karena robot itu ternyata dia terus berkembang, yang akhirnya dia melampaui manusia. Jadi tanpa ada instruksi dari manusia, itu dia bisa gerak sendiri kayak gitu. Itu artinya dia sudah manusia begitu. Mas Fadil pernah dengar itu nggak? Kalau itu sih belum ya, tapi kalau misalkan prototipe yang semacam itu banyak saya temukan memang di film-film, memang di science fiktif. Science fiktif. Jadi kalau misalkan kita lihat robot-robot yang melampaui pekerjaan manusia, saya katakan iya, memang iya gitu loh. Kita pakai 5.000 buruh pabrik, cukup satu robot selesai gitu kan. Memang iya kalau misalkan teknologi bisa melampaui pekerjaan manusia, memang iya. Tapi kalau misalkan dia mempunyai kesadaran penuh untuk melaksanakan sesuatu yang seperti halnya manusia, saya rasa itu gak bakal mungkin sih kalau menurut saya sejauh ini memang. Tapi memang ilmuwan memang fokusnya untuk menemukan itu. Bahkan robot-robot yang ketika dibentak dengan intensitas bunyi yang tinggi, mereka bisa mimik dengan wajah mimiknya itu kaget gitu. Itu bisa gitu loh. Itu ada.
kebanyakan robot-robot seperti itu. Oh, ketakutan saya juga dari apa yang Mas Fadil sampaikan. Hari ini saya mengalami ketakutan sebenarnya dengan kemajuan teknologi ya, keresahan. Bukan keresahan sih, tetapi naik satu tingkat mungkin takut ya. Takut ya. Takutnya kita akan berperan dengan robot gitu. Jadi manusia versus robot gitu. Aduh, loh. aduh. Manusia ya kalau case-nya misalkan buruh pabrik tadi. Taruhlah 5.000 buruh pabrik dan suatu saat ada satu robot yang bisa menyelesaikan sesuai dengan kapasitas 5.000 buruh pabrik. Artinya 5.000 buruh pabrik ini kan akan tergeser dengan kekuatan satu robot yang robot itu diciptakan oleh manusia kayak gitu. Ya nantinya kita akan versus face to face tuh melawan robot tuh kayak gitu. Gini, makanya itu ketika memang manusia nih kehilangan pekerjaan lah saya sebut ya. Oke. Makanya itu kalau misalkan itu kita pesimis memang sikapnya itu kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau kita optimis, kita berhasil menemukan pekerjaan baru yang lain gitu loh maksud saya. Adaptasi tadi. Adaptasi tadi karena teknologi, karena memang 5.000 ini dipecat, otomatis 5.000 ini harus menemukan formulasi pekerjaan baru yang bersinggungan dengan teknologi itu. Oke. Entah itu quality control apa ya, yang mensistem robotnya atau yang operator robotnya. Oke. Itu kan pasti mempunyai spesifikasi khusus lainnya, spesifikasi khusus lagi nantinya. Ya kan? Ya. Mas Fadil, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan. Tadi Mas Fadil menyebutkan bahwa dan saya menyepakati itu bahwa kita konsumtif sekali terhadap teknologi. Teknologi muncul, kita tidak bisa menggunakan itu sepenuhnya untuk kebutuhan kita kayak gitu. Berdasarkan need kita, tetapi berdasarkan desire saja, keinginan kita saja kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kita kemajuan teknologi yang terjadi hari ini itu tidak membuat kita konsumtif terhadap teknologi, tetapi kita menjadi pengguna teknologi yang baik, yang bijak kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Intinya itu cuma peka sama selalu beradaptasi, Bang. Itu kata kuncinya. Selalu adaptasi dengan teknologi, selalu mengekspor hal-hal baru terkait teknologi. Kalau misalkan kita lihat perkembangan teknologi itu memang ini saya tulis di belakang ya. Jadi kita memerlukan ribuan tahun untuk berpindah dari penggunaan besi menjadi industri gitu. Oke. Terus kita memerlukan puluhan tahun untuk berpindah ke tahap robot komputer. Awalnya ribuan tahun menjadi ratusan tahun, bahkan tidak lebih dari 10 tahun teknologi itu berubah. Oke. Bahkan ke depan setiap hari pun teknologi bakal berubah. Oke. Nah, otomatis kita sebagai manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan itu. Kalau misalkan kita gimana ya, mau nggak mau kita harus ikuti perkembangan teknologi ini gitu loh maksud saya. Jadi mau nggak mau kita harus cepat untuk beradaptasi dengan teknologi. Apapun dalam keadaan apapun, karena dalam kegiatan apapun nggak ada yang namanya nggak sama teknologi. Hari ini. Coba kalau misalkan ditantang lah apa gitu misalkan, bahkan ibadah pun kita menggunakan teknologi juga, sejadah. Ya. Iya. Kalau misalkan nggak ada sejadah, kita langsung cium tanah gitu. Sekarang kita menggunakan sejadah. Ya kan, biar lebih suci dan segala macam, kan itu membantu pekerjaan manusia kan untuk sholat gitu kan. Jadi lambat laun ke depan itu nggak perlu ratusan tahun, nggak perlu ribuan tahun, nggak perlu puluhan tahun untuk merubah peradaban, merubah sesuatu yang tidak biasanya terjadi. Jadi mau nggak mau kita harus tetap beradaptasi dengan teknologi, dan mau nggak mau kita harus mengeksplor apa itu teknologi, meriset apa teknologi. Itu sih poin kata kuncinya itu di sana memang. Oke. Satu pertanyaan terakhir, otokritik untuk masyarakat kita sendiri dan negara kita terhadap kemajuan teknologi hari ini. Ikuti, Bang. Ikuti aja. Menurut Mas Fadil, negara belum terlalu mewadahi itu? Belum. Kalau saya rasa memang belum. Karena memang saya sebagai peneliti pun, kalau misalkan saya neliti di kampus saya gitu misalkan, diarahkan untuk malah ke luar negeri gitu loh. Luar negeri untuk melaksanakan riset karena alatnya di sana lebih lengkap. Ini kan salah satu hal yang membuat miris bahwa Indonesia saat ini alatnya belum lengkap gitu loh. Oke. Ya. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih. Terima kasih juga Mas Fadil udah mau ngopi bareng. Siap. Kita ngopi darat. Ya. Ngopi darat. Jadi teman-teman, ini bukunya. Jadi kalau teman-teman mau belinya di mana nih? Langsung
personal chat aja atau DM IG gitu. Oke, personal chat atau DM IG. Nanti kita juga taruh di deskripsi ya. Taruh di deskripsi kayak gitu. Ini buku sangat luar biasa ini. Semoga buku ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan membuat kita peka terhadap kehadiran teknologi. Dan juga membuat kita bijak dalam penggunaan teknologi hari ini. Terima kasih Mas Fadil. Ya, sama-sama. Ada closing statement? Sudah sih tadi yang disampaikan tadi sebelumnya itu closing statement. Oke. Jadi itu, terima kasih. Saya tutup teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.